Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi kegiatan kita pada malam ini sambil berniat i'tikaf dan menunggu salat Isya, mari kita renungkan di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalam para ulama. Mudah-mudahan memberikan refleksi dan muhasabah kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, salah satu daripada perintah Nabi dalam sabda-sabdanya, akthiru min hadhimil ladzat, hendaklah oleh kalian memperbanyak mengingat akan pemisah kelezatan dunia ini. Dan pemisah kelezatan dunia itu adalah kematian. Kematian itu merupakan satu kepastian. Setiap kita meyakininya. Bahkan bukan hanya sekedar kita, orang-orang yang tak pernah ibadah pun dia tahu bahwa mereka akan mati. Akan tetapi perintah Nabi bukan hanya sekedar tahu bahwa kita akan mati, akan tetapi diperintahkan Nabi supaya kita banyak-banyak ingat mati. Supaya kita banyak-banyak ingat mati, di antara anjuran agama, sering-seringlah kita berada atau hadir pada kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa kematian. Baik kepentingannya untuk menunaikan fardu kifayah atau kepentingannya untuk takziah. Karena takziah itu di antara fungsinya adalah untuk menghibur keluarga, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, sekaligus momentum bagi kita yang masih hidup mengambil ibrah dan pelajarannya. Seorang ulama salih hidup pada masa Bani Umayyah, namanya Abu Hamid Al-Lafaf. Namanya sering disebut, ucapan-ucapannya, kalam-kalamnya sering dinukil oleh para ulama, khususnya dalam kitab-kitab tasawuf. Kata Abu Hamid Al-Lafaf, banyak keuntungan yang akan kita peroleh bila seorang manusia mengingat akan kematian. Dan di antara keuntungan itu beliau ungkapkan, man aktsara min dzikril mauti,
akrima bi thalathatin asya. Siapa orang yang sering-sering ingat mati, maka orang itu, kata Abu Hamid Al-Lafaf, dia diberikan 3 keuntungan. Artinya ada 3 keuntungan bagi siapa saja yang sering ingat mati. Keuntungan yang pertama, orang yang sering ingat mati, kata Abu Hamid Al-Lafaf, ta'jilut taubah. Dia akan menjadi orang yang bila punya salah segera bertaubat. Ketika dia punya dosa, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia segera bertaubat? Karena dia sadar pada saat ada orang mati, dia mengambil pelajaran. Kalau dia mati, aku juga akan mati. Mungkin hari ini saudara kita, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan bisa jadi kita. Maka orang yang sering ingat mati, kita hadir pada tempat-tempat orang meninggal dunia, hadir kita pada tempat-tempat takziah, supaya mendapatkan ibrah bagi kita yang masih hidup. Karena pelajaran kematian itu lebih besar manfaatnya kepada si hidup. Si mati sudah merasakan. Paling kalau dia kurang amalannya, yang muncul hanya penyesalan. Tapi kita yang masih hidup, banyak pelajaran dan ibrah yang bisa kita peroleh dari orang mati itu. Yakni kita akan menyegerakan taubat. Baik dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan manusia. Segera kita taubat kepada Allah. Dan selalu kita sampaikan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran selalu menyuruh kita untuk menyegerakan taubat. Yang namanya taubat diperintahkan untuk disegerakan. Kenapa taubat harus disegerakan? Karena kita mati nggak tahu kapan. Karena mati nggak tahu kapan, maka perintahnya taubat disegerakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Di antara ayatnya. Karena setiap kita tidak bisa mendeteksi kapan mati. Karena nggak tahu mati, bisa nanti, bisa esok, bisa nanti malam. Maka diperintahkan supaya kita segera taubat. Itu keuntungan kalau kita datang ke tempat kepada peristiwa-peristiwa kematian. Kenapa ini saya sampaikan? Karena hari ini banyak peristiwa kematian di sekitar kita, kadang tidak jadi pelajaran bagi kita. Urung mati rata tagaw, urung beoi ibadah pirata tagaw. Jadi antara jumlah populasi orang yang meninggal dunia dengan populasi orang yang bertambah di masjid tidak seimbang. Itu apa artinya? Itu menunjukkan bahwa peristiwa kematian di sekitar kita belum menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup. Maka ini yang diwanti-wanti oleh Abu Hamid Al-Lafaf. Sering-sering kalian datang ke tempat-tempat kematian, melihat orang yang meninggal dunia, bahkan ziarah kubur, itu agar kita menjadi orang yang ta'jilut taubati, menyegerakan taubat. Keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kata Abu Hamid Al-Lafaf, orang yang sering-sering ingat mati, wa qana'atul quti. Orang itu akan qanaah. Orang itu akan merasa puas akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Dia menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Dia tidak akan terlalu mengejar dunia ini. Hana dia apa watai. Hana sampai tinggal sesemayang gara-gara but. Tinggal ibadah-ibadah gara-gara pekerjaan. Bahkan sampai tinggal. Karena agaknya sadar, dia tahu bahwa apapun yang dia miliki hari ini yang aspeknya materi, rumah, kebun, mobil, bahkan dari aspek manusia sebagai keluarga, kita punya keluarga, semua akan tinggal dan kita akan mati. Buktinya banyak orang kaya yang mati kembali kepada Allah, dia nggak bawa apa-apa. Yang dia bawa cuma kain kafan 3 lapis atau 5 lapis.
kemudian keranda, papan keranda, barang satu atau dua papan. Itu saja yang dibawa ke alam barzahnya. Kenapa kita hari ini terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang aspeknya materi? Kata Abu Hamid Al-Lafaf, itu sebab banyak peristiwa kematian belum bisa kita ambil pelajaran. Maka orang yang sudah mati, bila kita lihat, membuat kita mengambil pelajaran, apalagi itu orang-orang terdekat dengan kita. Harapannya pada saat itu kita menjadi orang yang qanaah, bahkan menjadi orang-orang yang mampu menjaga diri bukan hanya daripada perkara-perkara haram, tapi juga daripada perkara-perkara syubhat. Yang ketiga, keuntungan orang mengingat mati, kata Abu Hamid Al-Lafaf, keuntungannya adalah wa nasyatil ibadah. Dia akan rajin ibadah. Kenapa menjadi orang yang rajin ibadah? Karena dia sadar bahwa akan mati. Kemarin malas ibadah ketika kita datang hadir ke peristiwa-peristiwa kematian. Kita menjadi orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada peristiwa kematian, malah peristiwa kematian itu tidak membuat kita segera bertaubat, tidak membuat kita menjadi qanaah, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang rajin ibadah, berarti ada masalah dengan hati kita. Nyan nama dalah dulu. Nama dalah ngati dia. Ada masalah dengan iman kita. Masa peristiwa kematian rata thagau? Gara-gara tahu tajak takziah na, tajak ba urang mati na, tak semayang manyet na, kadang-kadang cik tanya kubu manyet. Tajak ziarah kubur na. Tapi tanya taubat, hantate udip kon mahataro tatacok atatagop takut. Ibadah buo. Itu kata Abu Hamid Al-Lafaf. Semua akan tinggal. Yang akan membersamai kita ketika mati disebut dalam kitab 7 perkara saja. 7 boh. Ketika kita kembali kepada Allah, 7 perkara ini yang akan menemani kita. Pertama, amalan kita membangun masjid. Membangun masjid. Walaupun hanya sekedar satu batu bata, satu sak semen, satu truk pasir yang sekarang sedang disiapkan untuk kamar mandi, yang sekarang sedang dipersiapkan, itu yang akan kita bawa. Amalan kita membangun masjid, amalan kita membangun tempat-tempat ibadah, amalan kita membangun lembaga-lembaga pendidikan agama. Berapa banyak masjid di Lok Sumawa ini yang belum siap? Berapa banyak lembaga pendidikan agama di Lok Sumawa ini yang belum siap? Itu mestinya kesempatanlah bagi setiap kita. Karena itu yang akan ikut kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan ikut kita adalah bila kita wakafkan Al-Quran. Kita wakafkan Al-Quran, lalu Al-Quran dibaca oleh orang. Amalan itu yang akan terus mengalir kepada kita walaupun kita tak pernah lagi baca Quran. Kenapa? Karena sudah mati. Kamate danyo hanjele dah baca Quran, kakah hanale pahala, abah dah baca le. Tapi gara-gara pahala na tawakaf Quran ibaca le kok, bukan danyo baca. Ibaca le kok, terus manfaat kepada danyo-danyo uru-uru yang tawakaf Quran. Atau kan Quran kitab tawakaf. Nah lembaga-lembaga pendidikan agama ada kalanya na urung kasihan dia hana kitab. Tajak tengok dia belau hai, baklong dipelobor kitab. Yang kitabnya dipelajari, dipahami, dikaji. Tengok kitab hanya tak baca, tapi pahala baca kitab sampai merumpuk. Dengan wakaf kitab. Kitab hanya tak baca.
Tapi pahala baca kitab sampai nak ada. Pergi baca lego. Pitanya kat mati. Yang membersamai. Apalagi yang akan membersamai kita menggali sumur. Menggali sumur. Takuh mon. Apapun nama monnya, apakah mon bo atau mon gedung, pokoknya mon. Monnya note takuh, icok ia legap. Diambil air oleh manusia, dimanfaatkan air oleh binatang. Akan terus mengalir pahalanya untuk kita yang masih hidup, yang sudah mati kembali kepada Allah. Dimanfaatkan oleh orang hidup sumur kita itu. Mana lagi kita alirkan air? Nah, semacam irigasi atau ada air-air tempat lain lalu kita alirkan sehingga air itu dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan oleh binatang, dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu Bapak Ibu sekalian berbahagia akan membersamai kita terus-menerus pahalanya. Mana lagi menanam pohon? Menanam pohon. Menanam pohon, bila kita tanam pohon, lalu pohon itu dimanfaatkan oleh binatang, dimanfaatkan oleh manusia, mengalir pahalanya kepada kita yang sudah meninggal dunia. Kalau pohon itu punya buah, katakanlah mangga, lalu buahnya dimakan tupai, dimakan kelelawar, pahala sedekah kepada orang yang menanam pohon itu. Oh, kadang dicu oleh kau, dipajuh oleh manusia, boh kayaknya, pahala sedekah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bagi yang menanam pohon mangga itu. Atau dia menanam pohon yang tidak ada buahnya, menjadi tempat bagi orang untuk berteduh, mengalir pahala teduhan-teduhan setiap saatnya. Bertanya mentang tak pedang motor dan minta bak kaya yang raya. Pejut bek seuam motor. Motor mantang, Honda mantang, si tangan mantang, tanya perle bek seuam pulam raw ada. Pasti tiap minta bak kaya raya. Begitu besar manfaat. Mana lagi ilmu yang bermanfaat? Ilmu apapun, selama ilmu itu memberikan kemaslahatan kepada kehidupan di dunia dan juga kemaslahatan kepada kehidupan di akhirat. Pupu mentang ilmu. Drone yang ahli teknik sipil, bagian teknik sipilnya. Yang teknik sipilnya ada manfaat bagi manusia. Ketanya yang ahli psikologi, bagian psikolognya. Tanya yang pakar-pakar politik, bagian politiknya. Tanya yang mufhum agama, bagian agamanya. Tanya yang kari-kari, bagian baca Qurannya. Tanya yang juk-juk kitab, bagian kitabnya. Tanya yang jom main taekwondo, main silat, tapak suci, bagian tapak sucinya. Selamat nak manfaat ke maslahatan udik dunia dan akhirat. Memang hendak main silat di dalam kubur, tapi ada manfaat untuk orang, untuk olahraga, menjaga kebugaran, menjaga kesehatan dan seterusnya. Mengalir. Anak yang saleh, doa-doa mereka, bacaan-bacaan Quran mereka, sedekah-sedekah mereka mengalir pahala kepada orang tuanya. Dalam kitab ada satu hikayat. Ada orang alim bermimpi bertemu dengan ahli kubur. Ada orang alim bermimpi jumpa dengan ahli kubur. Dilihatlah oleh orang alim ini bahwa ada ahli kubur itu yang sedang memperembutkan kebaikan, merupah-rupah kebaikan, merungkau-rungkau, mutarik-tarik. Lagi tamthilan, urang merupah-rupah bantuan. Bantuan apapun, bantuan Indomie, baba urang mengungsi. Merupah-rupah. Jadi di urang malamnya orang alim ini dia melihat ada ahli kubur, dia memperebutkan kebaikan, merupah-rupah, mentarik-tarik, mendegam-degam. Tapi ada satu ahli kubur, dia diam saja, tidak bergerak. Dia tidak termasuk orang yang memperebutkan kebaikan.
Lalu mengherankan orang alim ini, bertanya, wahai ahli kubur, kenapa engkau diam saja? Bukankah ahli kubur yang lain memperebutkan kebaikan? Kenapa kau diam saja seperti orang kaya enggak perlu amal kebaikan? Apa kata orang ahli kubur itu? Wahai orang alim, ahli kubur semuanya itu yang sedang memperebutkan kebaikan. Yang mereka perebutkan itu adalah kebaikan-kebaikan yang dikirim oleh kaum muslimin dan muslimat. Gerebut dia ramai-ramai ke bebek apa? Kaji doa tak baca tapi Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah nepampun dosa orang Islam ini. Ya Allah nepampun dosa orang Islam agam. Ya Allah nepampun dosa orang mukmin ini. Ya Allah nepampun dosa orang mukmin agam. Boh yang mentang udep atau yang kamati. Mereka sedang memperebutkan kebaikan-kebaikan yang dikirim oleh orang-orang muslimin muslimat yang masih hidup di dunia. Lalu orang alim ini bertanya, "Mani ron pekan hana perebutkan?" Bukan sebirone. Bukan percaya diri pede hadrone. Kata orang ini, "Saya sudah cukup kebaikan." Kenapa? Karena di dunia aku punya anak. Anak saya bekerja di pasar. Di sela-sela ia berdagang, dia baca Quran. Diniatkan pahala untukku. Lalu aku menerimalah pahala-pahala kebaikan baca Quran yang dikirim oleh anakku itu. Sehingga aku tidak lagi memperebutkan kebaikan. Ditanya oleh orang alim ini, di mana dia bekerja? Di pasar. Pasar mana? Disebutkanlah identitas pasarnya. Sehingga terkejutlah orang alim ini, lalu bangun orang alim ini pergi berangkat ke pasar untuk mengecek betul lumpanya. Geja rupanya betul ada seorang anak yang sedang baca Quran sambil berdagang. Lalu ditanya, "Apa yang kau baca, nak?" "Aku membaca Quran, wahai orang alim." "Untuk apa kau baca Quran?" "Supaya aku dapat pahala. Juga sekaligus aku niatkan pahala untuk orang tuaku." Nyambunglah antara mimpinya dengan kenyataannya. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba orang alim ini mimpi lagi. Lalu di dalam mimpinya melihat ahli kubur kembali. Dan pada saat dilihat orang alim, semua orang sedang memperebutkan kebaikan. Termasuk orang yang tadi tidak memperebutkan kebaikan. Kagak perebutkan kebaikan katnya. Watela lumpur pun hana, rupanya lumpur kedua kagak perebutkan kebaikan. Membuat orang alim itu heran, lalu bertanya, "Wahai ahli kubur, kenapa kau sekarang sudah memperebutkan kebaikan? Bukankah waktu-waktu yang lalu kau diam saja tidak memperebutkan kebaikan laksana ahli kubur yang lain?" Apa jawab orang alim itu? Jawab ahli kubur itu, "Benar wahai orang alim, memang dulu aku tidak memperebutkan kebaikan. Kenapa? Karena ada anakku yang mengirim akan bacaan-bacaan kebaikan, bacaan-bacaan Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang diniatkan pahala untukku. Tapi sekarang anakku itu sudah meninggal. Anakku itu sudah mati. Kamati ya nali. Mamnya kamati. Pada mungkin dia kirim gelung. Mungkin dia kirim gelung. Iji mentai prego kirim. Sudah meninggal dulu. Memperebutkan kebaikan. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Itu saja yang membersamai. Lain semua habis, yang lain semua hilang. Yang lain semua binasa. Le harta coy perumah tanyo-tanyo agam. Le harta coy lako tanyo-tanyo ino. Nya kamatian ada. Bukti jika le tampil-tampil rumah tanyo dunia. Tapi yang disayangkan hari ini kata Abu Hamid Al-Lafaf, banyak orang ketika ada peristiwa kematian, tapi dia tidak mengambil pelajaran. Sini kalian rujak baru mati yo. Maka dikatakan pada saat ada orang meninggal kita akan menangis. Apalagi yang meninggal itu keluarga kita. Takli kita yo, tamu. Ketika kita menangis, apa yang kita tangisi? Yang kita tangisi orang yang meninggal itu.
Taklid mak anale, ayah anale, anak anale, abang anale, kak anale, syara anale, gurai anale, nyan taklid. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita paham tentang kematian itu, kalau seandainya kita tahu berapa besar dan beratnya mati itu, sungguh kita tidak lagi menangisi orang yang mati, tapi menangisi diri kita sendiri. Kalau taklid ke jenazahnya, taklid ke roh ya Allah long kiban. Ikatnya ka lewat ganyan ka meninggal hanale ilong kiban. Jadi kakak klik ke jenazah tapi klik ke roh ya Allah ilong kiban. Menyegotnya laginya ilong kiban ya Allah. Itu orang-orang yang dia merefleksikan akan kematian. Ditanya kan. Hai waktu takun ditanya kan roh mentang lung-lung agaknya matuji. Bentuk kan fikir kan berapa ke drone kon matuji ge tanya. Ge tanya udah dijak orang mati tak kem orang mati dia. Yuk tenda tak kem gero dengan kiban ha tanya kiban ka belahanan kiban nacan lewe nyo putai kali nyo koli kota tatanya began kiban caleg partai politik dah kata bergabung kali nyo. Atanya hana batin dengar apa. Padahal manyet jenazah masih ada di dalam rumah hepat larumuh. Larumuh hepat jenazah mentang ke semana. Tanya lah hepat jenazah ke mana? Dengar ke semana. Oh kan nanti biar kor-kor lim dua batu. Nyampa ni tanya hanaya dembeo pi hanaya. Memang hanaya demu beo pi hanaya. Karena kata anggap matinya sesuatu yang biasa. Padahal kematian itu sesuatu yang amat luar biasa. Bahkan kematian itu disebut sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat. Yang kematian. Maka kata para ulama, kalau seandainya kematian itu saja tidak bisa mendidik kita, tidak bisa membuat kita segera bertaubat, tidak membuat kita qanaah, tidak membuat kita rajin ibadah, tidak ada lagi pelajaran yang bisa memotivasi kita. Supaya kita segera taubat, supaya kita qanaah dalam hidup, supaya kita rajin ibadah. Hanalil. Walaupun dah ceramah lagi nyoti malam. Hai angguk, tetap angguk. Dah dengar kan angguk. Habis-habis. Tapi itu udah lebih luar dan macam-macam. Biasa alam dia. Mendum tu katanya orang tabak. Berjut karena kematiannya hanjit le ke pelajaran. Kata anggap peristiwa biasa. Tapi menyesigaga langkahnya baru deklik dia lagi urung jawab kalian Kaabah. Tanya dah kalian Kaabah, dah kalian urung cerita-cerita kali kerja umrah, kali kerja wajib. Guu Kaabah pertama kalinya lamudep kanyan secara nyata, secara langsung roi mata. Roi mata, tapi roi mata. Menancit urung sakit kamu peloton ka airmu, hantam je kerja umur saji. Mu peloton ka. Nah ada kalanya 5 ton, ada kalanya 10 ton, ada kalanya 15 ton. Sakit menahun. Tapi suatu ketika sembuh penyakit itu. Gejak merempak jaklah masjid. Nyarui medal. Rindu. Cukup hawa aku nak jak masjid. Cukup hawa aku nak jak masjid. 10 ton hantar aku jak masjid. Bang gejak. Rui medal. Pergi hanya biasa. Karena keinginan luar biasa. Orang-orang yang rindu dengan mendengar nama Allah. Wa idza dzukirallah, bila dia mendengar, diingatkan akan asma Allah, diingatkan akan nama Allah. Bila dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bergetar. Kan pertanyaan bagi apakah kita bergetar? Kanyan pertanyaan jibat draw teman-teman saya. Punah mentot-tot. Punah bergetar. Waktu kita dengar zikirnya. Waktu kita dengar suwazan. Punah bergetar. Atau HP yang bergetar. HP bergetar. HP tanya bergetar. Kita tanya kadang lah sembahyang. Mana bergetar lah tu. Kita dah benda apa yang dah baca. Yang penting sah sembahyang. Masalah. Keterima ngedung. Hai dah pergi. Itu kan persoalan. Dan masalah ibadah tanya. Pat uru-uru Islam yang naik negara Eropah, hawa gede dengar suazan, tiba-tiba terdengar suara azan, menetes air matanya. Yang Pak Turki berusaha yang baru ibukanya, putranya tempat jamunya.
Yang kai sulap pun je ke gereja jino kagak pergi lom le Erdogan kaji ke masjid. Pada deh tu azan masa boh Turki roi mentau. Roi mentau. Terharu. Tanya ti uro dah dengar. Kon terharu lah dah urun dege. Bagah long tiak katan long. Tiak katan. Wah nak bolain beli. Wah nak beli. Oh beli nak bolain kata-kata mata. Mana pegot teman. Tapi dah nyamono memang. Telak-telak tak ada temayang. Temayang liho tengah perut. Apa katan? Awai dah baru dah temayang. Liho katan. Gimana man bak aki-aki dah cok sampai cicok bak tepat wate ban azan dalam thong dia dah temayang dah jauh mata ji. Nyan pasti trip lah wate ji. Trip wate. Nyo bagi tanya kan saya trip wate antara maghrib dengan isya. Tapi menyaur maya me dah remok. Tiak ke isya ya. Tiak ke isya ke ya. Bang mano-mano kai dengar lepas hari. Kai dengar lepas. Bak tak preh trip dah. Dia urung preh dia buka puasa. Nya refleksi dari Abu Hamid Al-Lafaf. Oh kena pegah apa katanya? Jadikan setiap peristiwa kematian pelajaran. Tanya-tanya yang kerja rumah sakit. Kadang dua posisi petugas penjaga kamar mayat. Betul. Dan kamar mayat dia tapi nak jaga-jaga mayat. Man punya mayat tapi dah jaga. Masa orang tak mayat ikut ke mata tu masa kerja hana ibadah dia. Tapi biasa benda. Paling nak perubahan bak muka tak kan? Muka op tapi benda. Sebab biasa hana kim nak kamar mayat nah. Yo tak kim biar dak ikim balik di mayat. Artinya yang nak perubahan pat kan bak ibadah rupaji yang nak perubahan. Bak karakter fisik tanyo tak kan? Karena tanyo biasa tugas bak kamar mayat akeji. Tak ke hana senyum dia. Dia tak kena jaga. Hana senyum. Karena sampai-sampai nak 20 tahun pekerjaan hana pindah-pindah hana mutasi-mutasi sehingga tanyo-tanyo pikahi mayat. Wadai tadi biulu ka biasa tanyo. Nya hana senyum le. Tak mampu urung ka biasa. Hana le senyum. Kira-kira mana kena pegang. Tapi ibadah hai urung pekerjaan lah dong kemah dulu tapi hana mandum tu jinyo. Pekerjaan masa kubu pekerjaan. Kena urung menggali kuburan pekerjaan. Menggali kuburan. Gatnyan yang betul mayat long yu besar dia. Gatnyan yang tarik tanah long truk. Tapi pada takalan biasa anda kaya. Biasa anda kalan nan hana masalah sesuatu yang biasa. Maksudnya hana yang lebih, maksudnya mereka ya demu tata tu. Hana agak biasa apa nak lo. Jadi peristiwa kematiannya kaji ke sesuatu yang biasa, maksudnya kan sesuatu yang luar biasa. Lagi urung korupsi nah. Korupsinya kan lagi sesuatu yang luar yang biasa mentang korupsinya. Ka korupsi lo biasa tengah di urung hai maka fikir pilih korupsi kan. Korupsi juga deh. Uji ka hai ke fikir le karena ka biasa. Oh tahu badi pika korupsi. Oh tahu badi pika korupsi. Karena ka sering tahu ka dege ke ro ka bo ka luan hai dak bermula ka korupsi juga yang na. Amte gira kuna bu thuro le ga ka thi ka korupsi juga. Jadi karena kebiasaan tanyo kamu ada kalang korupsinya. Karena kebiasaan. Mestinya dalam ibadah wadaka semakin biasa, semakin god ibadah tanyo, semakin berkualitas ibadah tanyo. Mesti wadaka biasa. Idealnya kalau sudah biasa melihat orang-orang mati, mesti hati tanyo semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Mesti ji mana logika ji. Tapi kan rupanya hitanyo peristiwa kematian sabena seminggu na mo sa lang sa kampung na mo sira. Tapi biasa anda matu ji. Yang WA ni, grup WA na 20 bawah sapo. Yang siuron tu. Ino na kabar duka, belah redih bina kabar duka lah. Biasa anda ni. Tanya tahu kamu meninggal. Oh kamu meninggal, bukan tak meninggal kan? Yang menang tagai. Masih hana nilai lebih. Hana nilai lebih. Maka kata para ulama, yang tahu berapa besar harga hidup itulah orang mati. Maka Haji menyatakan cerita tentang mati yang cocok bauru mati. Bauru udah mana cocok. Karena adanya kalau mendatangkan mati. Man payah dah bekah Haji.
Untuk waktu mati baru nyu hai kan pegah jam munji. Hadirin jamaah maghrib yang berbahagia. Ini kan kesempatan bagi kita untuk mengambil pelajaran. Jadi jak ba urung mati kan hanya sekedar jak. Jak ba urung mati kan hanya sekedar hana mangat. Tapi jak ba urung mati pertama karena perintah agama, yang kedua na manfaat-manfaat lain kepada draw tu, kepada kitanya na manfaat lain untuk tanya cok ibarah, tanya cok pelajaran. Maka di ziarah kubur kesunnahkan. Pujud, majid dah cok pelajaran. Main tanya kau urung jak ba kubur dina hana leya ke mate. Di urinong ladu masya-Allah jak ba kubur, di kacamata bibi kacamata pion pelangi dua boh yang kepedu. Di dam lo, ya kan? Nyar data dah kalan. Jamun tanya hana je jak ba kubur menan. Te pegahnya kau ya kak. Jak ba kubur kau pakai ijazalikum. Baik imai lejeng ke mah kainan. Nya orang jamun, nyok kan. Tiga kau arwah jaga jamun. Kacamata biraya. Terus kena buat selfie. Selfie dengan bateri tangan sama nenek. Untung anak denak nenek. Idege ke nenek. Angkanya maksudnya hanya lagi pelajaran, hanya lagi pelajaran. Ini dah baca dalam kitab Sabilai ya. Uruinong termasuk naik gepu makruh untuk ziarah kubur. Pujud. Tu na yang baharu. Gepu makruh dia kubur pujud. Karena urinangnya lemah hati. Lemah hati urinangnya. Tek jak bak kubur tu kat sedih, kat meratapi, kat macam-macam. Kaji hangga bijak. Urinang jamun. Urinang jamun. Urinang kakru hati katnya ngau ragam. Tapi hana mandu urinong tak salah hantu untuk menok kampung urinong. Ini dah ceramah pe kahe tu. Kenangnya ka protes jun tu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran dari Abu Hamid Al-Lafaf. Setiap kita punya kesempatan untuk melihat peristiwa-peristiwa kematian, ambillah pelajaran daripadanya sehingga pada saat kita melihat peristiwa kematian bergetar hati kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bila punya dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila punya salah dengan sesama manusia segera minta maaf. Jangan kita menunggu minta maafnya Pak Imam. Baik sampai dak pre kau ada cabah menan mati ti kaglakai le nunggu imum. Nunggu imum gelakai yang najaknya, yang bila dom jauh-jauh ke ro mentang kana puaka. Biate gana la dom. Tajak ro tu yo mentau dep bila kai mah. Pemaah do thalung ada perothan aku kun gero ni. Nak tunak ron dua go. Nak dibalas tu go. Kai mah. Kai mah. Lakai gero ditanya la urung pre. Pre ku imum. Makanya la urung tu benar. Mesti tak andai mentau dep jenazahnya. Item la kai mah gero ai. Item. Mantung go akai ku imum. Walaupun teguam ku imumnya tajuk terkah imam dah ribat. Tilak-tilak bergadah pada mudukanya. Tapi hanam salah je ganya ikhlas lillahi taala. Yang nak dipegah bahawa jangan menunggu. Jangan menunda taubat. Karena sebaliknya ada kepegah. Orang yang tidak mengingat mati, orang yang tidak mengambil pelajaran daripada kematian itu, satu, dia akan melambat-lambatkan taubat. Dua, dia akan rakus dalam kehidupan dunia ini. Tiga, dia akan malas-malasan dalam ibadah. Tujuh mana? Anak tinggal ke mati. Cini, nyam nyata jak kena tot draw delah. Budak pegah kau. Nyai tanya orang kata duk mesti kedai kopi. Nya kah nak tinggal dek mati? Hana. Orang taduk ngangon rakan-rakan di luar masjid. Hana tinggal dek mati. Oh, tatamanglah masjid baru tinggal ke mati. Yang merupakan kesempatan bagi kita bersama supaya kita sadar diri bahawa kesempatan-kesempatan yang laginya rupa kita manfaatkan karena kematian itu tanda-tanda daripada tanda kiamat, maka ambillah pelajaran daripadanya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi